ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sebelumnya marilah kita baca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah, khususnya untuk imam rawatib di Masjid Baitul Islah ini, yakni Ustadz Ahsanul Ihsan. Ahsan itu sudah bagus, ihsan juga bagus, Ahsanul Ihsan. Semoga beliau dan kita semua, atau barangkali juga ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Kalau punya masalah, punya problem, semoga juga segera diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya biasanya yang ngisi Yai Rauf ya. Ya, saya dengan Yai Rauf itu di GKA tetangga. Ilmunya juga tetangga. Hanya perbedaannya bainas sama was sumur. Kalau Yai Rauf itu ada di langit ilmunya, kalau saya itu di sumur, itu pun di bagian yang paling dalam. Atau di lumpur lah, bainas sama wa lumpur gitu. Tapi biasanya kalau saya di Masjid GKA itu untuk mengisi rutinan, saya membaca kitab. Kalau tidak baca kitab, itu khawatirnya itu nanti berulang. Sementara majelisnya banyak. Nah, kalau tidak dicatat itu berpotensi berulang. Kalaupun berulang itu, kalau membaca kitab insya Allah tidak terlalu sering, tapi sekedar untuk mengingat, nah gitu. Saya membaca kitab Nashaihul Ibad. Ini kitab karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarahkan atau diperjelas diperjelas, diberi keterangan kitabnya Mbah Ibnu Hajar Al-Asqalani itu oleh Mbah Nawawi Al-Bantani. Kitab ini ya kalau kita itu kan pegangannya itu orang-orang dulu itu yang nyusun kitab itu bukan sekedar gur pinter dongeng nulis lan moco gitu. Kalau seorang seperti saya ini mungkin berpotensi hanya pinter dongeng atau kadang-kadang nulis, itu pun di status Facebook atau baca. Tapi kalau Mbah Ibnu Hajar Al-Asqalani, insya Allah beliau adalah seorang aulia, seorang waliullah. Mbah Imam Nawawi atau Mbah Nawawi, kan ada Imam Nawawi, ada Mbah Nawawi. Nah, Mbah Nawawi itu
ulama dari Indonesia, dari Banten. Beliau wali saat awal-awal nyantri di Arab itu, karena orang Indonesia itu kan ciri khususnya pakai peci kayak yang saya pakai ini. Itu kalau saya misalkan kalau lagi tugas mengantar jamaah haji itu sering gojlokannya, pecimu itu loh bau karena nggak bisa dicuci itu. Lah itu ternyata gojlokan sejak zaman Mbah Nawawi dulu. Mbah Nawawi dulu itu waktu sholat di masjid itu, saya lupa nama masjidnya itu ditabok pecinya oleh teman gitu kan. Terus menceng topinya itu ditabok dari belakang kan. Memang santri itu kan guyone itu kadang-kadang terlalu ke santri, tapi enggak sakit hati, mesti ngekek-ngekek. Mbah Nawawi itu pas sholat, pas wirid itu ditabok sama temannya di belakang. Akhirnya kopiahnya menceng begini Pak, set kayak gini. Nah apa yang terjadi? Masjidnya ikut menceng. Nah sejak itu akhirnya Mbah Nawawi sudah dikenal. Ini bukan orang sembarangan. Mosok gini langsung masjidnya menyeng gitu Pak. Akhirnya begitu kopiahnya diberesi begini, nggak marah beliau, tapi cuma beresi begini, masjidnya balik begini. Sejak itu teman-temannya sudah tidak berani lagi meremehkan Mbah Nawawi, gitu kan. Nah, artinya Mbah Nawawi itu seorang wali, dan seseorang kok sampai diangkat kewaliannya itu minimal ini karena antara lisan dengan hatinya itu tidak beda. Ngomong A ya A, B ya B. Nah, semakin kesini wali itu semakin berkurang karena orang yang mempertahankan supaya antara lisan dengan hati ini sama itu semakin langka untuk era sekarang. Semoga kita semua, anak cucu kita kedepannya menjadi orang-orang yang tidak munafik, ya. Dijauhkan dari penyakit munafik. Karena kita sholat saja itu Pak, kalau kita angen-angen sholat itu ya memprihatinkan. Saya itu menyebarkan ini tidak langsung baca, nanti kalau kepingin baca saya aja gitu aja. Jadi saya itu menyebarkan Google Form angket terkait survei mengenai sholat. Saya sebarkan karena saya di Kemenak, jadi mohon ini disebarkan ke putra-putrinya yang berusia SMP, SMA atau boleh juga mahasiswa. Terkumpullah jawaban itu dalam 2 hari. Saya hanya mengambil 2 hari. Terkumpul 700 sekian jawaban, 750 sekian lah gitu, nggak sampai 760. Ternyata dari satu pertanyaan, apakah sampean hafal tahiyat, itu ternyata dari 750 sekian tadi banyak sekali yang jawab tidak hafal tahiyat Pak. Padahal tahiyat adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Lalu bagaimana itu sholatnya? Prihatin boten. Belum lagi kalau kita tingkatkan, apakah sampean hafal atau ngerti maknanya tahiyat? Itu ternyata jawabannya juga banyak sekali. Nah, dari survei itu konsentrasi saya kalau penyuluhan, saya itu di Kemenak bukan siapa-siapa, pangkatnya saja yang tinggi tapi tidak punya jabatan. Pangkatnya saja yang tinggi tapi tidak punya jabatan. Saya seorang penyuluh. Maka konsentrasi saya kalau penyuluhan akhirnya kembali kepada belajar masalah sholat. Kalau sholat itu kan dari gerakannya, dari bacaannya, dari maknanya, dari hikmahnya.
4 ini saja loh, seumur kita bahas seumur kita sampai habis usia kita, 4 hal ini tidak akan selesai. Kalau yang sering kita bahas, kalau bahas masalah sholat kan bahas masalah fikihnya, misalkan gerakannya. Kita lihat orang sholat itu Allahu sami Allahu liman hamidah, itu kan sebisa mungkin bagaimana 2 tangan ini tidak bandul, kan gitu kan? Tidak sami Allahu liman hamidah, tidak tet tidak begitu. Akhirnya ada yang mengambil sikap begini, boleh mengambil ini ditaruh di belakangnya gini biar nggak bandul, boleh. Yang penting tidak bandul. Itu dari segi gerakan. Lah saya, karena kalau dari segi gerakan, dari segi bacaan sudah banyak dikaji. Nah, saya kepingin konsentrasikan ke makna dibalik semua itu. Misalkan kalau tadi kita bahas masalah munafik, kalau kita ditanya, kita ini punya masalah atau tidak, gitu jawabnya apa Pak? Punya masalah mboten Bu? Hah? Yang namanya orang hidup itu pasti punya masalah, punya, entah besar entah kecil pasti punya masalah. Nah, sebesar apapun masalah kita, itu ketika kita dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan kalau kita artikan tekstualnya kan ya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar kan begitu. Tapi kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu maknanya insya Allah antara lain adalah begini. Hanafi, nami kula Imam Hanafi. Hanafi, gedhe kaya apa masalahmu? Iku lho, diingatkan Allah. Isek gede pitulunge Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebesar apapun masalah kita, masih besar pertolongannya Allah. Lalu bagaimana kalau begitu? Ya udah, segera datang ke masjid, ke tempat di mana panggilan itu dilantunkan di masjid. Ya datango ke masjid, karena Allah sudah mengajak, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Akui bahwa kita ini tidak punya daya dan kekuatan, katanya punya masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah, in tansurullaha, nah, kalau Allah sudah menolong engkau, maka engkau tidak akan terkalahkan oleh masalahmu. Iya Pak, tapi masalah saya ini masalah hutang, masa bisa selesai dengan sholat? Doakal lagi. Ya kalau soal punya hutang, ya langkah konkretnya ada apa? Nyarilah, dipetakanlah, gimana supaya segera bisa nyaur hutang, dipetakan. Soal ilmu nyari duitnya, tapi harus juga ada langkah langit. Langkah konkretnya nyambut gawe, langkah langitnya matur ten Gusti Allah, ya Allah, saya ini tidak mungkin tertolong kalau engkau tidak menolong. Karena memang sumber pertolongan yang sejati itu adalah engkau. Kan ngoten nggih? Maka Allahu Akbar dari adzan saja sudah diingatkan. Maka kalau ada yang sakit, kalau sakit, ya sebesar apapun sakit, separah apapun sakit yang kita derita, ingat bahwa pertolongan Allah, kesembuhan dari Allah itu lebih besar daripada penyakit panjenengan. Itu dari Allahu Akbar, dari adzan. Maka Allah berfirman, itu katanya punya masalah, tapi ketika
ada panggilan adzan, mereka ittakhaduha huzwa wa la'iba. Adzan itu gawe dolenan. Sekarang penyakitnya medsos. Ya kalau kita pegang HP, begitu Allahu Akbar, mestinya kalau memang betul kita ini betul-betul bergantung kepada Allah, ya sebesar apapun, perlu apapun kita buka HP tadi, saya perlu Gusti Allah ini. Taruh maksudnya. Ditaruh. Nah sekarang itu tidak. Adzan ya itulah. Padahal anjurannya itu para ulama sudah mengajarkan, kalau ada adzan segera rubah posisimu. Kalau asalnya duduk, berdiri. Kalau asalnya berdiri, segera ke tempat wudhu. Kan pokoknya harus ada pergerakan begitu adzan itu. Tidak boleh di posisi tadi awal. Misalkan, mohon maaf, sedang begini, ada adzan terus gini aja nggak berubah, nggak boleh. Jadinya hukumnya adzan sama hukumnya tamu sama. Kalau ada tamu, Assalamualaikum, kita apal suaranya. Oh arek iku biasa nek teko gak ono meneh gak nggih masalah gitu. Itu enggak boleh terus kita, walaupun itu seorang tamu yang kita ketahui biasanya kalau datang tidak pernah membawa kabar gembira, yang ada adalah kabar masalah. Misalkan jari Iwan Fals, kau bawa persoalan cerita duka melulu. Enggak boleh Pak, karena tamu itu sejelek apapun adalah kabar bahwa akan ada hadirnya rezeki. Itu harus kita yakini itu. Bapak-bapak, ibu-ibu disetel harus kayak gitu. Bu, tamu nih sejelek apapun, karena oleh Allah dijelaskan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fal yukrim dhaifah, sampai seperti itu. Maka sejelek apapun, walaupun kemarin-kemarin tamu itu sudah terbiasa membawa masalah, kita harus rubah. Itu tamu. Apalagi suami, ibu-ibu itu ada nggak? Ibu-ibu ada ya. Kalau suami datang, terus posisi kita pegang HP, ya taruh Bu. Jangan HP-nya masih dipentelengi gini aja. Kok isteko Pak? Kok isteko ya? Kok isteko Pak? Tapi HP ini dipentelengi, suaminya nggak dilihat. Mau apa? No, meja kabeh ya sampean buka dhewe, sampean golek dhewe. Terus HP ini dipentelengi. Wah bahaya itu. Ini hukumnya sama dengan adzan tadi, sama dengan tamu tadi, sama dengan itu tadi. Kalau adzan orang, ya kalau kita cari hadisnya juga ada, penjelasan ulamanya juga ada. Kalau adzan, ketika ada adzan dan posisi kita tidak kita rubah, itu nanti meninggalnya itu pikul-pikulane abot. Saya pertama mosok saya sampai kayak gitu kan. Tapi saya angen-angen, ya bener lah Pak. Wong ada adzan, misalkan tadi begini kan, ada adzan terus begini terus, tak berubah. Berarti kan dia tidak sholat. Maksudnya kalau berubah itu kan segera berdiri ambil wudhu kan begitu. Kalau ada adzan kemudian masih begini terus, masih di rumah terus, katanya punya masalah, butuh pertolongannya Allah, tapi tidak menyambut tawarannya Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nek panjenengan duwe masalah, langkung-langkung punya masalah, kita menghadapi hidup ini ke depan itu kita tidak tahu bakal menang atau bakal kalah, kan kita nggak tahu. Tidak ada yang jamin kan bahwa kita menang atau kalah kan. Nah, supaya kita kuat, diberi kekuatan maksudnya. Semoga dengan cara saya menghadiri Allah, saya diberi kekuatan. Kan hidup kita ini semuanya masih di tataran doa Pak, belum sebuah kepastian.
sekarang kita senang di masjid ini, apakah ada jaminan minggu depan, bulan depan kita masih senang? Maka kalau sekarang kita masih duduk di masjid ini, jangan dibanggakan, jangan untuk nyombongi orang lain, tapi kita jadikan sebagai sarana mensyukuri. Ya Allah, alhamdulillah, kula tesih panjenengan paringi rahmat, seneng tekona masjid. Alhamdulillah ya Allah. Itu. Jadi syukur kita ada di sini. Maka mari kita kembali kepada ajaran kita, yakni sholat tadi. Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah dengan bisobri, memanage kesabaran, dimanage kesabaran yang menghadapi masalah itu. Punya sakit, dimanage. Bagaimana kalau sakit memanagenya? Ya Allah, kula kok sakniki sakit. Ya. Mugi-mugi dengan sakit niki ya Allah, dosa-dosa kula panjenengan pangapunten. Dimanage supaya memunculkan kesabaran tadi. Ya Allah, kula sakit, tapi sing damel kula pejah utawi boten penyakit ya Allah, tapi ajal. Separah apapun kalau memang ajal tadi tidak datang, saya tidak akan mati. Maka saya serahkan semuanya kepadamu. Kapanpun ajal menjemput, yang penting saya ada dalam ampunanmu. Dimanage, wasta'inu bisobri, dimanage kesabaran itu. Ya Allah, saya kok punya hutang, gimana manage-nya? Alhamdulillah ya Allah, barangkali ini adalah caramu supaya saya tidak menjadi makhluk yang sombong. Kinten-kinten nek ana duwe utang nang sombong no ngregetaken mboten? Gitu. Berarti hikmahnya apa? Hikmahnya niku ya bagaimana punya hutang tapi dimanage supaya sabar. Ya itu tadi. Alhamdulillah ya Allah. Tapi jenengan maos alhamdulillah itu jangan perdengarkan kepada orang yang sedang ngutangi kita. Dia tersinggung. Usah mendutang kok alhamdulillah tok. Nah nyauro kan gitu kan. Tinggal ini manage hati deh. Wasta'inu bisabri, di manage kesabaran tadi. Yaitu dengan itu tadi, mengambil wong Gusti Allah niku. Kita habis sholat membaca subhanallah berapa kali? 33 kali 5 itu udah berapa kali? 5 waktu. Belum subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kali berapa rukuk itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kali berapa sujud itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, berapa kali kita baca? Banyak kita baca, ibarat pisau itu biar hati kita itu terasah, biar tajam, biar betul-betul mengakui, merasakan bahwa Allah itu maha suci. Allah maha suci itu berarti seluruh yang diberikan Allah kepada kita semuanya didasarkan oleh kemahasuciannya. Jadi nggak mungkin Allah hadirkan nasib kepada kita itu tidak dengan niat atau maksud yang baik. Pasti ada maksud baiknya. Kok sampai dijadikan orang punya hutang? Maksud baiknya apa? Yaitu ben kita tidak Nah, ketemu gini. Wasta'inu bis-sabri, dimanage kesabaran. Dimanage, kalau ada masalah dimanage. Jangan begudak-beguduk. Dapat informasi, Pak, bokong sampean dijawil liko lho, mari ngono sing jawil bokonge mau ditembak, padahal belum jelas informasinya. Misalkan. Itu kan karena enggak dimanage. Wasta'inu bis-sabri, habis bis-sabri memanage kesabaran, baru wassalah. Allahu Akbar. Ini tadi saya berangkat dari rumah tadi nawa itu baca ini, tapi ternyata kok terus masuknya di masalah sholat ya. Nggih mboten napa-napa. Yang penting manfaat ya.
Kemarin juga baru saya sampaikan di Masjid Sunan Giri. Orang gerakan sholat itu Pak, ya ini ilmu gatuk. Memang ilmu godak gatuk, nyari, tapi selagi tidak menyalahi syariat kan tidak masalah. Ayatnya jelas. Kalau ayatnya bukan ilmu gatuk, ayatnya jelas. Yauma la yanfa'u malun wala banun la tanfa'u napa la yanfa'u. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Coba ayatnya itu nanti kita uraikan, kita gandengkan dengan takbir. Takbir itu tadi kan bahas adanya dipanggil kan. Sekarang kita udah memanage sabar, habis itu kita sholat. Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang nggak pakai begitu. Semoga semuanya dikaruniai Allah bisa haji, bisa umroh ya. Nanti kalau di sana banyak sekali menemukan macam-macam takbir, ya kan? Ada sing kate sendakep tapi ngececeng ini wae, ada gitu. Ada yang di bawah begini. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, di atas pusar, di bawah dada, di bawah susu. Ya. Ada yang agak dienggok no titik ini karena hati di sini, ya kan? Nah itu semuanya kita hormati perbedaan itu. Tidak usah kita permasalahkan. Semua ada dasarnya. Nah, ada yang Allah, ada yang begitu, ada yang Allah. Kalau kita Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya ikut yang lubang telinya itu sejajar dengan ujung jari kita ini. Allahu Akbar. Semua ada maknanya, Pak. Hidup kita ini kan tidak lepas dari mendengar, berpikir, melihat, bicara, merasa. Coba kita urut ya. Mendengar, berpikir, boleh dari pikir dulu. Berpikir karena di atas ya, berpikir atau mendengar juga terserah itu semuanya. Yang jelas ketika kita takbir Allahu Akbar, terus kita slow motion, gerakan lambat. Tapi kalau sholat nggak usah digerakkan lambat, no, nggak boleh Pak. Malah makruh misalkan Allah, malah makruh. Hanya satu alif saja, Allahu Akbar. Tapi itu prakteknya. Tapi kalau ilmunya sedang kita bahas, jenengan catat betul-betul. Kalau membahas masalah ilmu sholat, itu bahasnya sebelum sholat. Takbirnya harus begini, rukuknya harus begini, sujudnya harus begini. Itu sebelum sholat. Kalau sudah sholat, jangan hadirkan. Sudah mengalir, dadine kayak apa, jangan hiraukan. Kepada diri kita aja nggak boleh hiraukan, apalagi orang lain. Jadi mentang-mentang habis pelatihan terus mripate ngelirik. Allah, oh ternyata takbir Pak Abu Amar gak sempurna. Mereka wong liya malah. Ya nggak bener. Oh sholat itu seperti orang wukuf. Wukuf itu berhenti, jangan lihat orang lain. Sudah antara dirimu dengan Allah. Walaupun jamaah dengan orang baik, itu kontraknya adalah saya dengan Allah, bukan orang lain lagi. Nggak usah lihat sarungnya orang. Wow Pak Hanafi sarungnya BHS, atasnya Ustadz BHS, paling 3 uang. Jadi nggak karu-karuan nanti. Jadi kalau bahas ilmunya sebelum sholat. Kalau sudah sholat udah mengalir. Kan hanifan musliman, mengalir. Saya menghadap kepada Allah hanifan, ilmunya sudah saya pelajari, musliman sekarang saya pasrah. Jadi mengalir. Dadine kaya apa wis. Nggak usah di ini. Bahas ilmunya sebelum sholat. Nah, bahas ilmunya tadi juga sebelum sholat. Ini juga kita bahas sebelum sholat. Kalau sudah sholat nggak usah dipikirkan kuping, meripat, otak, bibir, nggak usah. Mengalir kalau udah sholat.
hanifan musliman. Hanifan, saya sholat ini sudah berdasarkan ilmu. Kapan ngajinya? Sebelum sholat. Musliman, udah mengalir. Jadi kita jangan gampang-gampang, waduh imam itu bacaan rek. Nggak usah. Kalau mau dievaluasi nanti setelah sholat. Kecuali kalau salah bacaan. Kalau bacaan kan banyak contoh-contoh lucu ya. Terus kita umek saja. Nanti makanya yang di belakang imam itu sebaiknya adalah orang yang setidak-tidaknya ilmunya seteter dengan ilmu imam. Jadi kalau ada yang salah, yang belakang sudah menyerahkan kepada orang coro di pemerintahan gitu, yang di belakang imam itu DPR-nya lah. Jadi yang bagian makmum di belakang tadi sudah mewakilkan kepada yang di belakang imam. Jadi yang di sana-sana nggak usah ribut mengingatkan. Imamnya tambah bingung, Pak. Sing ndi sing eling gitu. Tapi yang belakang. Ketika sholat kembali ke tadi maksudnya Allahu Akbar, ya Allah. Kalau slow motion ya kita bahas telinga dulu. Telinga saya ini ya Allah, dengar apapun semoga tidak membuat keruhnya hati saya. Jadi telinga ya Allahu Akbar, telinga saya ya Allah, dengar informasi Pak Hanafi. Iya. Anak sampean dikaplok uang. Coba sebagai orang tua. Biasanya kan langsung serut. Anakku dikaplok uang rek. Tapi kalau kita sholati, tak wudhu minimal kan begitu. Wudhu juga pegang-pegang telinga loh Pak. Digobrot-gobrot telinga ini. Ya Allah, semoga informasi yang datang ke hati saya lewat telinga saya ini, informasi yang masuk ke jiwa saya, ke diri saya ini, ya Allah, semoga informasi yang betul, jangan hoax. Terus yang kiri dijewer-jewer, ya Allah, semoga hidup saya ini mampu menangkal informasi yang hoax. Dijewer-jewer pas wudhu itu Pak. Pas sholat disolati, pas wudhu dijewer-jewer, pakai terapi air. Karena biasanya api itu kalahnya dengan air. Yang bisa bikin pikiran panas itu menjenenge panas. Panas kalahnya dengan dingin. Di situ dengan air. Nah gitu. Jewer-jewer, moga-moga kalau informasi hoax yang masuk nang aku. Insya Allah kalau Pak Sambo itu wudhu gitu nggak sampai nembak. Ini live Pak. Kawat kalau enggak ya. Astagfirullahaladzim. Terus telinga itu terus bergeser ke pikiran dulu. Allahu Akbar. Ya Allah, sepanik apapun saya yang sedang menghadapi masalah ini, semoga tidak membuat gaduh hatiku. Kadang-kadang itu kan ya nggak siapa-siapa kita itu. Waktu corona kemarin itu kan bayar angsuran saja itu ngadat Pak. Ini curhat nih. Bu ini ono sing nasibe podo ya monggo Fatihah sareng-sareng. bayar angsuran itu ngadat. Tapi lucunya Pak, ini tak kasih cerita lucu Pak. Ya Imam Hanafi niki kan sering ngajak ngaji jamaah. Tapi mendapatkan perlakuan tidak enak Pak. Pulang dari KUA dicegat 2 orang. Pak ini sepedanya ibu ini disebutkan ibu ini. Lah ibu itu masih keluarga saya, pinjam BPKB. Ini bukan curhat, tapi ini kenyataan di lapangan. Saya ceritakan ya. Nanti kita matchkan dengan takbir kita tadi.
Ibu tadi yang masih family tadi bayarnya ngadat, tidak bilang saya. Saya pulang dari KUA dicegat sama 2 orang. Oh tidak Pak, ini sepeda saya. Tapi Bapak tahu nggak kalau ini dipakai pinjam duit? Oh ya saya tahu, karena memang saya itu lewat saya. Ini udah masuk 4 bulan nih Pak, harus masuk kantor. Oh jangan gitu Pak, ini sepeda asal saya, ini STNK-nya nama saya. Kalau begitu gini aja, mana suratnya saja saya kasihkan ke mbak itu, ke ibu itu, biar nanti ibu itu yang hubungi saya. Oh suratnya di kantor Pak. Lah kula lak lugon-lugonan mawon, melok nang kantor, bareng melok nang kantore didepi wong 6, bukan 2 orang itu tadi. Wong 6 mau tak delok wajahe, gak ono sing tahu kesentuh wudu. Ngebrak-ngebrak. Mana? Sampai saya itu berdoa ya gini aja, semoga bisa selesai nanti. Ini urusan hutang, bukan urusan semoga, gitu Pak. Terus kurang ajar tadi, kalau apa sih ngenyek. Ya udah, gini saya langsung tegaskan dari tadi kalau memang mau narik sepeda ya ngomong dari tadi. Ini masuk tak kasihkan sepeda ini kok. Mau tuku meneh ya gak sampai 20 juta gitu. Tapi saya itu merasa sampean bohongi. Kesini tadi katanya nitip surat. Kok kemudian sampean hadapi kayak gini dengan orang yang berbeda, ganas-ganas diajak ngomong malah sampean menghina doa. Nah ini PPN tapi sampean tobat. Itu kalau nage Pak, wayai Ramadan gitu bukan sahur, bukan begitu. Nyaur gitu Pak. Kepala debt collector itu dia pengalaman. Nah, ngadepi ke finance kayak gitu itu kadang-kadang itu prosesnya panjang. Proses akhirnya saya itu tanda tangan. Nah, pada saat kejadian itu ini yang penting, ada mbak-mbak gendong anak. Saya tahu mbak-mbak yang gendong anak itu biasanya itu di lampu merah nyuwun gitu. Di lampu merah, mbak-mbak, saya kenal betul, biasanya di sentolang situ, jalanan saya. Saya tanya kepada di antara 6 orang tadi ada yang saya guyu-guyu Pak. Saya tanya, mbak-mbak itu kesini dalam rangka apa? Dia kesini dalam rangka menerima penghargaan. Loh, sedekahan apa penghargaan Pak? Loh kan beliau biasanya yang meminta-minta di lampu merah. Iya, kok penghargaan? Karena bayarnya nggak pernah telat. Ketangkep gak maksud cerita gue loh. Orang yang mohon maaf minta-minta di lampu merah itu ada yang kredit, bayarnya nggak pernah telat. Kalau misalkan jatuh temponya tanggal 16, tanggal 15 dia sudah bayar dan rutin setiap hari sampai dapat penghargaan. Di sisi lain ini ustadz dibentak-bentak, digebrak-gebrak. Coba bayangkan Pak, kenyataan hidup. Nah itu kalau kita enggak wasta'inu bis-sabri was-shalah kan kudu ngaplok Pak, gitu kan. Maka enggak lah, biarkan mereka begitu. Wong saya punya prinsip, udah ini masalah dunya ben dipek. Ya pesannya banyak kalau kita sampaikan, tapi ini sampai jam berapa saya? Saya teruskan takbir tadi. Ada kayak gitu tuh masalah Pak. Kesro. Sampai di rumah juga kalau kita nuruti nafsu, kesro. Wong iki kayak apa ya? Apa tak kayak selebaran hadis-hadis ben tobat. Tak gitu dong. Kesro terus kan. Maka yang enggak itu kembali ke itu tadi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya enggak apa-apa. Supaya kamu dengan adanya kejadian ini kamu melihat kenyataan zaman itu wis koyok ngene. Orang golek duit sudah seperti itu tadi. Diajak ngomong, saya ini loh pemilik asli sepeda saya. Lah wis manusiawi toh. Saya betul-betul tidak tahu. Ayo kita pertemukan, kita bicarakan baik-baik. Wis gak gelem Pak. Sudah nafsunya itu narik aja sepeda kan gitu kan. Nah ini zaman. Anak-anak kita jangan boleh kerja di tempat-tempat seperti itu Pak. Gak ngarah barokah. Pokoknya bekerja di tempat-tempat sing bikin ngecewakan orang, gelakno orang, wis ta.
Janjine Gusti Allah gak ngarah barokah. Ayo kerja normal-normal saja, sing sesuai syariat. Nah ini contoh. Itu kalau kita turuti dengan nafsu, moring-moring Pak. Supaya tidak, ya udah kita sholati. Wasta'inu bis sabri was sholat. Berpikir kayak apa saja, dihadapi oleh masalah yang seperti itu tadi, seruat itu tadi. Bagaimana supaya tauhid kita ini nggak goyah? Nggak usah nyari-nyari. Main undi arek sing gebrak-gebrak aku mau. Boleh iya yang tak edet-edet. Nggak usah sampai begitu. Karena ada Gusti Allah. Insya Allah kaya apa wae wong yang begitukan kita itu saya bahagia kita. Kalau kita kembalinya kepada agama. Allahu Akbar. Ya Allah, apa yang saya pikirkan semoga seimbang dengan keinginan hati saya. Kadang-kadang orang itu berpikir di luar kemampuan. Mampunya itu baru beli sepeda motor, tapi keinginannya sudah ingin kredit ribon. Lah jauh tak Pak? Ya kok dipaksakan kacau itu. Lah supaya hidup kita itu nggak kacau, disolati. Allahu Akbar. Semoga apa yang ada dalam angan-angan saya sesuai dengan kemampuan diri saya. Disolati. Itu contohnya banyak sekali. Anak-anak yang kita ajak sholat, insya Allah akan terbentuk seperti itu. Sehingga anak-anak akan paham orang tuanya. Sedih loh Pak kalau kita punya anak, permintaannya itu tidak ngukur kemampuan kita. Tak kata gitu. Walau kadang-kadang sampai mular ningali ten TikTok, ada orang tua datang ke toko HP mengeluarkan uang ricikan itu karena nabung dia untuk memenuhi anaknya yang kepingin HP. Dia nabung dengan uang receh. Orang tua sekali. Nah ini sudah cukup untuk bisa beli HP apa? Anaknya nuntut. Nah anak-anak kalau kita pahamkan seperti itu, insya Allah akan paham dengan kondisinya orang tua. Sedih kalau punya anak tidak paham dengan kondisi orang tua. Orang tua itu mampunya membelikan sepeda motor Vario, dia minta Ninja. Sedih Pak kita. Karena nggak dituruti, kok wis minta jenenge anak minta, itu ya menjadi beban pikiran kita. Tapi minta gak sekedar minta, pakai dibanderol jaluk Ninja Pak. Kalau kita turuti, engkau khawatir tambah ngebut. Nek ngebut itu kan pikiran semua itu. Kalau tidak kita kontrol, maka ini subhanallah Gusti Allah niku ngengken kita sholat 5 kali sehari itu luar biasa kalau kita angan-angan. Allahu Akbar. Semoga pikiran hati ini kan sopir Pak. Pikiran ini kene. Coba jenengan terapkan. Kalau ada sopir dengan kernetnya itu terus nggak rukun, kacau betul. Jari sopire ndelokno spion, ketoke kok wis parek. Jari kernetnya terus padahal wis parek. Nabrak kan gitu kan. Nah itu hati dengan akal diimbangkan. Allah, muga-muga antara keinginan dan kemampuan saya itu berjalan seimbang. Oh, niku baru diuraikan satu contoh saja. Kemudian mata. Saya tanya kenapa ibu itu kalau nangis mesti nutup bibirnya. Nah ibu-ibu kalau nangis kan jangan perhatikan. Ibu-ibu yang ditutup bibirnya gitu. Kalau bapak yang ditutup matanya. Itu bapak. Kenapa Pak? Kenapa Bapak? Kenapa Bu? Sebab dosanya ibu itu sering dari lisannya. Apa itu? Kata Pak Anwar Zahid, wong wedok iku biyen ya brengosen. Gara-gara kakek ngomong rontok. Kalau bapak dosanya sering di mata. Ada ibu-ibu jalan pakaiannya itu pakai kain-kain kaos Bu. Kalau keluar rumah jangan pakai pakaian yang kaos ya Bu. Iya bahaya. Apalagi naik sepeda motor. Apalagi naik sepeda motor pakaiannya kaos, terus polisi tidurnya itu rodok gede. Wah nanti bergoncang. Nek wis bergoncang yang lihat yang bingung.
Nah, kan gitu kan. Nah, ini contoh-contoh maksudnya. Maka itu disolati semua, Pak. Allahu Akbar. Bapak-bapak ini, mata ini. Ya Allah, secantik apapun yang saya lihat, semoga tidak mengguncangkan cintaku dengan istriku. Aduh, Pak, contoh nih, ini contoh saja. Sampean di rumah sudah punya mobil Avanza misalkan. Ya Allah, sebaik apapun mobil Avanza yang Veloz yang baru itu kan bagus banget itu. Semoga saya masih tetap cinta dengan bisa mensyukuri mobil Avanzaku yang lama. Ini contoh-contoh, Pak. Kalau itu kita terapkan, insya Allah, walaupun dulu istri kita itu awalnya langsing dan sekarang longsong, tetap kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Nek sampean punya istri satu, sampean syukuri, pasti ditambah. Mboten ditambah jumlahe, tapi ditambah nikmate. Dah, contoh mata ada di bapak. Sekarang contoh di bibir. Bu, ibu, ada tak itu bu? Ya, bibir. Allahu Akbar. Ya Allah. Tapi bibir itu berangkatnya juga dari telinga, dari mata. Sumbernya dari telinga, mbak. Aku mau loro bojo sampean nok Rahmawati nek rumah apung ambek arek ayu ngono, Mbak. Telinga. Habis itu mosok sih ditunjukkan, iki lho Mbak, tak foto mau jekret. Mata. Oh iya ana buktine. Ya ta? Dari telinga ada kabarnya, dari foto ada buktinya. Akhirnya ke bibir disolati. Allahu Akbar. Walaupun telinga saya sudah mendengar, mata saya sudah menangkap buktinya, nanti kalau suami saya pulang, saya tidak akan langsung melabraknya. Saya harus tanya baik-baik. Hati saya tidak boleh kisruh. Itu loh Pak buktinya. Takbir. Masa mboten nggih? Pak Hanafi dari mana? Ya betul, ilmu saya sudah sampaikan. Itu ilmu gotak-gatuk. Nggak ada memang dalam keterangan dari kitab mana, nggak ada. Ningi angen-angen kulo, tapi berangkate tombo ati iku limo sawarnane. Napa? Maca Quran angen-angen sakmanane. Nah, maca Quran yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma pada hari itu, pada saat takbir. Coba maksudnya pada hari itu apa ya? Meninggal dunia. Ya, orang kalau mati begini ya. Kita bahas takbir ya. Tadi kan Allahu Akbar telinga, Allahu Akbar pikiran, Allahu Akbar mata, Allahu Akbar bibir. Ya Allah, Allahu Akbar. Jadikan saya sebagai manusia yang sama antara bibir dengan hati. Sekarang kesro, kabar di mana-mana rame kesro itu karena apa? Yang menyampaikan itu tidak sama antara bibir dengan hati. Jarine wingi ngono, jare wingi tersangka iki, saiki ganti rene gak karu-karuan. Itu kan karena itu tadi enggak disolati. Mestinya kita gagah. Daripada saya sampai suruh bohong, mending saya keluar dari pegawai negeri. Mestinya begitu. Gitu? Daripada aku sampai suruh bohong, mestinya mending aku keluar dari pabrik ini, kan begitu. Mestinya. Daripada aku sampai suruh pakaian melepas jilbab, mending aku keluar dari pabrik ini, kan mestinya begitu. Allahu Akbar. Angen-angen yauma pada hari kita sendakep saat meninggal dunia itu.
La yanfa'u malun. Donya brono wis gak manfaat. Jarene Romai Rama. Napa niku keten kematian niku. Kan? Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa. Lho Pak Hanafi dok masjid kok nyanyi, nggak ana musike. Ini juga terjemahannya hadis. Saya nawa itu menerjemahkan hadis, sing gak oleh nek dikai musik ning jero masjid. Nggih. Saya niat menerjemahkan hadis juga sampean biar nggak ngantuk. Gitu, ini kan jam-jam rawan lah. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Sampean temannya Pak Jokowi, tapi sudah didatangi malaikat Israel. Pak Jokowi tolong, aku ditekani malaikat Israel, suruh Israel pulang. Gak mau. Malaikat Israel gak peduli. Makanya saya mengajak jenenganlah apal nama-nama malaikat yang 10 toh. Jibril, napa? Jibril, napa? Jibril, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Duh, Job, Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Al-Fatihah gitu Pak. Sering-sering daripada nganggur, sering-sering begitu. Manfaatnya apa? Manfaatnya nanti kalau malaikat, misalkan malaikat Israel ditanya oleh Allah, Israel mau kemana? Mau ke ABR. Ngapain? Tugas nopo? Menjemput nyawanya si fulan. Oh, si dia itu. Iya. Ojo kusru-kusru. Maksudnya apa ya Allah? Ojo kusru-kusru. Si fulan iku kerep Fatihah nang sampean. Oh, siap. Itu. Gila. Bukan nyogok Israel gak bisa disogok. Tapi kita minta welas Gusti Allah lewat Fatihah. Gitu kan? Malaikat siapa yang bagi rezeki itu? Itu loh, sering Fatihah sama kamu. Nah, dia itu punya utang banyak. Cepet kirim norono kan gitu kan. Jadi Fatihah nganggur-nganggur mbek maca mbek sepedaan daripada delok wong megal-megol. Maca Fatihah lah, Pak. Ya, saya teruskan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian, juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Donya sak piro aja. Yauma. Nah ini terjemahannya ayat ini. Yauma, pada hari engkau akan dicabut itu, pada hari engkau sudah disendakepkan itu, la yanfa'u malun wala banun. Anakmu, kebanggaanmu sudah tidak bermanfaat. Yang manfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang hadir menghadap kepada Allah dengan hati yang damai. Hati yang damai yang apa? Yaitu hati yang gak gampang panas walaupun dengar berita panas, yang gak gampang kisru walaupun melihat hal-hal yang kisru. Kalau dulu Pak, waktu kecil kita, tidak ada wanita cantik berani masuk ke kamarnya ustadz. Saya nggak nyontohkan kiai, ustadz aja. Nggak ada yang berani. Tapi sekarang selagi ustadz itu pegang HP, walaupun nggak kita undang, seliweran Pak di TikTok. Wong wedok gak kelambian kelek di pendur nong ini. Nek wong wedok terus kelek di pendur nong ini kan ada yang menyembul, Pak. Mari ngono digoyang-goyang ini. Nah itu tanpa sengaja. Ada teman saya tanya, Pak Hanafi, tolong Pak kayak apa iki? Aku itu kepengen duwe HP. Terus bagaimana Pak? Lah saya itu nggak pernah lapo-lapo, nggak kepengin sakjane.
Nah ini loh kok berseliweran di HP saya gambar seperti ini. Batin saya. Jenengan jangan pernah curhat seperti itu. Konangan. Konangan apa? Berarti sampean pernah ngeklik. Paham ya? Misalkan ada gelas ini. Pertama seliwer di Facebook. Terus sampean klik. Tik, sampean lihat gambar gelas ini. Sampean seminggu pasti ditawari masalah gelas saja. Itu medsos. Namanya algoritma. Begitu juga sampean nggak mungkin ditawari gambar-gambar porno kalau sampean nggak pernah ngeklik. Jadi nek sampean surhat, lapo handphoneku kok metu ngono? Jawabane nggak usah dijawab temenan. Boleh jawaban asline, Pak, iku boleh sampean tahu ngeklik. Sampean nakoni nggih, saya nate ngeklik tapi mboten sengaja. Wis sampean istighfari seminggu kok wis gak ono. Ha gitu. Langsung nggih. Illa man atallaha biqalbin salim, supaya hati kita selamat, mari kita amalkan itu tadi. Wa idza nadaitum ilas sholati takhuduha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Kalau kita dianggap enggak punya akal, seneng napa mboten? Hei Pak, gak duwe akal, seneng napa mboten? Basa kasare kan, Pak goblok kan ngoten nggih. Gitu bahasa kasarnya. Nah ayat tadi begitu. Kalau ada adzan terus dipermainkan, maksudnya dipermainkan itu gak gelem teko. Iku berarti wong gak duwe akal. Sing dawuh sinten? Allah. Wa idza nadaitum ilas sholati. Nek sampean iku nyeluk ngejak nang uwong-uwong iku supaya datang ke tempat sholat. Ittakhadhuha huzwa. Mereka bersikap huzwa, mempermainkan. Walaiba, dan gawe dolenan. Kadang-kadang gara-gara sing adzan gak enak. Allahu Akbar. Sakjane aku kepengin nang masjid tak sing adzan kaya ngono males. Dolenan apa mboten? Sakjane mboten baiku sapa mbak wakjo mbak wakji sing adzan iku kalimat panggilan dari Allah. Tidak itu enak gak penting. Sing penting itu panggilan, memberikan kesadaran bahwa kalau sampean punya masalah, ingat kaya apa gedhe masalah sek gedhe pitulungane Gusti Allah. Allahu Akbar. Lho ngaji Allahu Akbar wae mulai jam pinten niku wau? Sakniki sampun jam pinten? Dereng tuntas to? Nek diterusno lak sampean pun blenger to? Nah, diakhiri mawon. Mugi-mugi manfaat. Nggih. Monggo pokoke agama niki nek jenengan sekarang monggo silakan. Mau ngaji di YouTube silakan. Mau ngaji di YouTube silakan. Di TikTok silakan. Banyak sekali bertebaran ajaran-ajaran. Cuma nek manggi hal janggal jenengan tanglet ten mriki wonten Yai Rauf tanglet, Pak saya di TikTok kok melihat seperti ini, yang benar bagaimana? Jangan diterima sendiri. Kula wau kan mulai grogi apene nak ABR niku jam 2:30 sudah bangun. Mulai grogi. Ayo aku kok ngomong apa? Ku sing kula sinaoni nggih niki. Tapi ten mriki kula mboten muni niki. Boleh grogi. Saking grogine salat niku enak-enakno. Rumangsa kula setengah 4. Bareng kula assalamualaikum warahmatullahi. Kok Pak Yuda sampun Allahu Akbar Allah. Lha kok subuh mobet kula mriki. Lho. Nah, ajaran agama niku masyaallah. Monggo dikaji. Wis gak usah sing dhuwur-dhuwur. Ya bab salat. Lah pada saat 2:30 pada saat bangun tadi, saya lihat pendeta mantan orang Islam, mantan ustadz ngomong no masalah. Ya Allah, ngene kok mbek agama, mbek negara kok dijarno ya. Kan berarti orang ini melanggar sila yang kedua ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Wong beda iku manusiawi kok. Harus kita sikapi secara adil. Adil iku nek agama sampean dilokno iku sampean loro ati, ya sampean aja ngelokno agama wong liya. Kan ngoten ya adil itu. Dan itu harus beradab. Beradab itu ya jangan kemudian ngeguyu karena yang sampean sampaikan belum tentu bener. Kan mestinya begitu. Ape kula jawabi ngarai seneng, mboten usah dijawab ngoten niku, ngarai seneng. Ngarai napa niku videone ngarai naik terus, enggak usah dijawab. Mending videonya disimpan, dan nanti kita membuat video lagi untuk menanggapi itu. Nah, enggak apa-apa, nanti di akun kita. Itu ngelokno kita. Nah, itu kalau kita anak-anak kita melihat video seperti itu tanpa bertanya ke ustadz, kepada ahlinya, berpotensi meleot, Pak, ke agama lain, ke pemahaman lain. Nah, itu suatu kapan-kapan dikaji itu supaya nggak sombong. Ingat, Pak, sebagai penutup, sampean mempunyai pemahaman seperti apa saja silakan. Karena memang kita itu nggak mungkin diajak sama. Gitu? Beda orang beda selera. Silakan mau memilih seperti apa. Tapi saya ingatkan, kalau pemahaman sampean dihina, sampean sakit hati, sampean jangan menghina pemahaman orang lain. Karena sikapnya iblis itu yang paling ketok adalah rumongso luwe ape. Buktinya waktu di surga Allah kumpulkan para malaikat, seluruh makhluk dikumpulkan di surga. Allah perintahkan kepada Nabi Adam, hormat, rek. Iki nek ro masjid iki dikira iki ana upacara ndok ndi. Arep terus kabeh hormat. Sut. Saya bahasa di Al-Qur'annya kan sujud. Tapi saya lebih pas menerjemahkannya hormat. Kepada Nabi Adam, hormat, rek. Semuanya hormat. Tapi ternyata ada satu makhluk gak gelem hormat. Kayak ngene. Bahkan tulanan kerikil. Ketika ditanya, hei setan, iblis, semua sudah hormat kok sampean gak hormat. Napa jawabnya? Napa jawabnya? Ana khairun minhu, aku luwe apik timbang Adam. Umurnya saya tua aku. Jadi iblis, hati-hati kalau ada orang umurnya saya tua aku. Ketempelan iblis. Pinternya saya pinter aku. Aku loh 80.000 tahun jadi gurunya malaikat. Adam saya lahir wingi. Pinter apa Adam? Pinternya saya pinter aku. Hati-hati. Kalau ada orang merasa lebih pintar, berarti ketempelan iblis. Saya bener aku, saya bersihan ajaranku, ajaran kono bid'ah tok misalkan gitu. Hati-hati kalau ada orang begitu, berarti dia ketempelan iblis. Kita juga begitu. Opo didik kok bid'ah? Hati-hati, sampean juga ketempelan iblis. Maka hati-hati. Maka setiap yang akan kita lakukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari pengaruh setan yang terkutuk. Maksudnya pengaruh setan itu rumangsa apik. Rumangsa apik oleh, rumangsa luwe apik gak oleh. Rumangsa luwe apik timbang wong liya. Mboten angsal. Rumangsa luwe bener timbang wong liya. Mboten angsal. Karena kebenaran mutlak itu yang punya siapa? Allah. Nggih. Rumangsa luwe senior. Hati-hati. Nggih. Rumangsa luwe pengalaman. Hati-hati. Setan itu tidak suka melihat ada orang rukun. Kalau panjenengan itu berpotensi ngejak atine itu kepengen gak rukun, kepengen pisah ambek bojo, kepengen pisah ambek beda organisasi, beda pemahaman, beda manhaj, beda madhab, misalkan gitu. Setan seneng banget itu. Loh, lisannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi prakteknya enggak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kemauan, mugi-mugi manfaat.
Monggo ditungani. Monggo Pak Abu Amar. Doa. Monggo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله إنا نستودعك بما علمتنا واردد إلينا عند احتياجنا إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شر نفسنا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا يا الله واهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا بسر الأسرار الفاتحة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال